Kami dari Fisika Dasar 1C, TPB 55B, Institut Teknologi Sumatera, akan membawakan penjelasan mengenai hukum Bernoulli pada salang air yang ditekan. Sebelumnya saya akan memperlihatkan anggota kelompok kami. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 Fisika Dasar 1C TPB 55B. Di sini kami akan membawakan materi tentang penerapan hukum Bernoulli pada selang air yang ditekan. Sebelumnya, perkenalkan saya Wahyuda Prasetya dari program studi Arsitektur Landscape dengan NIM 121390060. Saya di sini sebagai ketua kelompok yang beranggotakan Faradiba Nurul Jannah, program studi arsitektur, Agnes Hasta Mulyani, program studi arsitektur, Ocana Caesar Dewi Justisia, program studi arsitektur, Joachim Benyamin, program studi arsitektur, dan Dian Chandra Yuda, program studi arsitektur. Hukum Bernoulli ditemukan oleh seorang ahli matematikawan bernama Daniel Bernoulli pada tahun 1738. Beliau berhasil mempublikasikan penelitiannya terkait dengan fluida mekanis dalam sebuah tulisan berjudul Hidrodinamika. Secara umum, hukum atau prinsip Bernoulli menyatakan bahwa jumlah energi pada suatu titik dalam aliran fluida sama dengan jumlah energi pada titik lain di jalur aliran yang sama. Prinsip ini membuktikan bahwa hukum kekekalan energi mekanik juga berlaku pada fluida yang ideal. Hukum Bernoulli 3 merupakan hukum yang dijadikan landasan di dalam fluida dinamis. Fluida dinamis sendiri merupakan jenis fluida yang bergerak dan memiliki dua karakteristik. Di karakteristik pertama, fluida memiliki tekanan besar akan memiliki kecepatan aliran yang kecil, sedangkan fluida yang memiliki tekanan kecil akan memiliki kecepatan aliran yang tinggi. Hukum Bernoulli berbunyi bahwa jumlah dari tekanan, energi kinetik persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume mempunyai nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis lurus. Hukum Bernoulli ini menyatakan bahwa tekanan fluida akan berkurang atau menurun jika fluida tersebut mengalir atau bergerak lebih cepat. Artinya adalah akan ada penurunan energi potensial pada aliran fluida tersebut. Hukum Bernoulli sendiri diturunkan dari hukum kekekalan energi mekanik, yaitu energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial, atau EM sama dengan setengah mv kuadrat ditambah mgh. Berdasarkan rumus kekekalan energi mekanik tersebut, ketika dihubungkan dengan tekanan, maka akan berlaku persamaan sebagai berikut. Konstan sama dengan tekanan ditambah energi kinetik ditambah energi potensial, atau dapat ditulis dengan persamaan K sama dengan P ditambah setengah mv kuadrat ditambah setengah mgh. Dari persamaan tersebut, massa yang disimbolkan dengan M bisa juga disubstitusikan dengan massa jenis atau yang disimbolkan dengan ρ pada kedua ruasnya. Maka, persamaan hukum Bernoulli dapat ditulis dengan P1 ditambah setengah ρ V1 kuadrat ditambah ρ GH1 sama dengan P2 ditambah setengah ρ V2 kuadrat ditambah ρ GH2. Sekarang saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang ada pada persamaan hukum Bernoulli. Yang pertama, ada P1 atau tekanan pada ujung pipa 1 dalam Pascal. Kemudian ada P2 atau tekanan pada ujung pipa 2 dalam Pascal. Selanjutnya ada ρ1 atau massa jenis fluida 1 dalam kilogram per meter kubik. Kemudian ada ρ2 atau massa jenis fluida 2 dalam kilogram per meter kubik. Selanjutnya ada V1 atau kecepatan aliran fluida pada pipa 1 dalam meter per second. Kemudian ada V2 atau kecepatan aliran fluida pada pipa 2 dalam meter per second. Selanjutnya ada G atau percepatan gravitasi dalam meter per second kuadrat. Di sini biasanya menggunakan G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat. Selanjutnya ada H1 atau ketinggian penampang pipa dalam meter, dan ada H2 atau ketinggian penampang pipa dalam meter. Nah, pada keadaan hidrostatik, biasanya fluida tidak dapat mengalir, sehingga kecepatannya menjadi 0. Sehingga persamaan Bernoulli-nya berubah menjadi P2 sama dengan P1 ditambah ρ dikali G dikali H. Dari video praktik tersebut, pertama kita siapkan selang air dan keran air. Kemudian salah satu ujung selang kita masukkan ke dalam keran air, lalu kita hidupkan keran air tersebut.
setelah air hidup, kita pegang salah satu ujung selang yang tidak kita masukkan ke dalam keran air. Lalu untuk percobaan yang pertama, kita tidak akan menutup diameter selang dan yang akan terjadi, pancaran yang dihasilkan itu akan dekat. Nah, untuk percobaan yang kedua, kita akan menutup setengah diameter dari selang, atau kita akan memberi tekanan 0,5. Nah, hasil pancaran air akan lebih jauh dari hasil percobaan yang pertama. Nah, untuk percobaan yang ketiga, kita akan menutup lebih banyak diameternya, atau kita akan memberi tekanan sebanyak 1,5. Nah, pancaran yang akan dihasilkan akan lebih jauh dari percobaan yang sebelumnya.